Selamat pagi, good morning, keluarga-keluarga saya yang ada dimanapun berada. Sarangeo, I love you so much. I miss you. Suatu waktu kita bisa ketemu di tempat yang sudah Tuhan tentukan, di waktu yang tepat. Pagi hari ini mari kita mencari Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kita masih bisa bangun, kita bisa tidur, kita sehat. Ataupun ada yang sakit, tetaplah bersyukur. Karena bersyukur membuat ada mujizat, ada kesembuhan. Mari kita Bapak Ibu berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah menara doa pagi ini dalam tangan-Mu. Berkatilah semua kami tim yang melayani. Kuduskan, urapi. Biarlah juga Engkau mengurapi semua yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun berada, tayangan ini memberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya. Tuhan tolonglah kami supaya kami semakin kuat walaupun banyak badai. Kami semakin berhikmat sehingga kami tahu ada Tuhan di pihak kami. Dan kami mau mencari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat ada badai menerpa, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi dengan penuh iman nyatakan, Kaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama dari awal kita katakan, Kaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Kami tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi,
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi nyatakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Hanya Kaulah Tuhan, kekuatan kami dan sukacita kami, Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah perisai kami, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami akan berdiri bersama-Mu, Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami, Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan.
yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah Tuhan. Kami sembah Yesus. Mari angkat doa-doa. Kami sembah Yesus. Sembah Tuhan. Kau Yesus Engkaulah perisai yang kami. dahsyat. Kau Engkaulah Yesus kekuatan kami. Melewati Kami aman badai, berlindung dalam melewati badai. kami aman. Hanya Kau kemenangan kami yang damai. Haleluya. Berlindung dalam Yesus. berlindung dalam Kau Yesus yang kami aman, kami kami sembah. aman. Oh, Kau yang memenangkan kami Terima kasih. Yesus. terima Sebab itu kasih kami Tuhan. sembah Kami aman namamu. dalam-Mu. Oh Yesus, Kami berlindung dalam-Mu. kami kan Terima bertahan kasih. Oh, selagi kami terima bersamamu. kasih. Tak ada yang kami kasih. takutkan, tak ada yang kami khawatirkan. Sebab Kami Kau Allah yang memberikan jalan Terima keluar. kasih. Terima kasih ya Terima kasih. Terima kasih. Sungguh indah kasih-Mu, Segala sungguh pujian, indah pertolongan-Mu segala dalam hormat, hidup kami. segala Terima kasih, kemuliaan oh Yesus, hanyalah bagi-Mu. hanya nama-Mu Terima kasih yang Tuhan. kami sembah Tuhan. Kami Hanya bersyukur. nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terimalah kekuatan dan penghiburan kami Tuhan Yesus. Amin. Kau yang membimbing setiap hati kami Tuhan. Kekuatan Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati, dan sesuai dengan hikmat Tuhan. dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan
sesuai dengan hikmat-Mu Tuhan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat iman. Suka dan derita bergantian. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Suka dan derita, Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Amin. Shalom, good morning Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini saya memberikan tema, jangan terputus dari Kristus. Jangan pernah terputus dari Kristus. Karena konsekuensinya, akibatnya berat bagimu. Berat bagi kita kalau kita terputus dari Kristus. Apapun penderitaanmu, bagaimanapun persoalanmu, bagaimanapun tantanganmu, apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi. Pesan saya, tetaplah melekat pada Kristus. Tetaplah menyatu pada Tuhan Yesus. Jangan pergi ke perdukunan, jangan pergi ke paranormal, jangan pergi kepada orang-orang pintar, jangan mengandalkan orang kaya, jangan mengandalkan dokter menjadi kesembuhan nomor satu. Andalkan Tuhan. Dokter menjadi saluran kesembuhan bagi saudara. Saya rindu setiap saudara adalah orang-orang yang tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terputus dari Tuhan, kita kehilangan kompas, kita kehilangan arah, kita kehilangan energi, kita kehilangan semangat, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan mujizat Tuhan. Tetaplah melekat pada Tuhan. Saya bawa tema ini dari Yohanes 15 ayat 5b. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini jelas berkata, sebab di luar aku, di luar Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Sadari ini. Ranting yang tidak melekat pada pokoknya akan kering, layu dan mati dibakar. Maka jangan ikuti orang-orang yang berkata aku banyak masalah makanya aku malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah. Itu salah. Harusnya makin banyak masalah makin dekat kepada Tuhan. Makin banyak pergumulan makin datang kepada Tuhan. Memang kadangkala tidak instan, kadangkala tidak langsung selesai, tidak langsung beres, tidak langsung hilang masalah kita. Sembari masalah masih ada, sembari kita belum sembuh, kita belum selesai masalah keuangan, belum selesai masalah rumah tangga, belum selesai masalah anak-anak, belum selesai masalah pekerjaan. Tetap cari Tuhan, melekat. Lihat pertolongan Tuhan akan turun bagi saudara. Pengkhotbah 3:11 berkata semua indah pada waktunya. Tulis dalam kolom, semua indah pada waktunya Tuhan. Tulis dalam kolom. Supaya Bapak Ibu jangan punya mental instan. Yusuf itu berapa tahun? Dia umur 17 tahun dia di penjara. Selama 13 tahun. Musa berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. Begitu lama kadang kita menanti jawaban Tuhan itu. Enggak langsung instan. Kita diizinkan bertahun-tahun mengalami pergumulan yang sama. Tapi sepanjang ibu dan bapak tidak menyerah. Sepanjang ibu dan bapak berdoa, angkat tangan, bernyanyi, memuji Tuhan, baca firman, melakukan firman. Percayalah ada Tuhan di pihak bapak ibu. Tuhan punya cara menolong kita. Aku kadang-kadang bingung bagaimana Tuhan ya menolong saya membangun rumah, uang kami gak ada. Membangun sekolah, membangun gereja. Ini pun dalam pembangunan.
Dari mana ya uang ini? Kalau pakai pikiran kadang-kadang, udahlah berhenti aja membangun rumah lah, nggak usah membangun sekolah lah, nggak usah bangun gereja. Kadang-kadang jujur aja kadang-kadang kita sampai satu titik tembok yang kita hadapi. Kayaknya nggak ada lagi jalan keluar, ya sudahlah. Mungkin Bapak Ibu yang membangun rumah punya pengalaman dengan saya, uangnya nggak cukup. Menyekolahkan anak uang nggak cukup, gimana ya nanti selesai nggak ini, selesai nggak ini. Kalau dipikirin, ya betul jadi nggak selesai. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berlutut, kita menangis, kita meminta, kita beriman, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bukan berarti berdoa, beriman berarti kita malas, tidak lagi melakukan sesuatu. Tidak, no. Kita tetap melakukan sesuatu, bekerja, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya saya melihat kami melakukan, kami bekerja, kami berusaha, kadang juga meminjam ke bank. Jujur gereja yang kami bangun adalah meminjam di bank. Dan saat ini juga lagi sedang membangun, merenovasi, memperbaiki. Tapi saya katakan kepada umat dan para pelayan staf gereja, melekat pada Tuhan. Kalau nggak ada uang, udahlah stop. Nggak ada uang, stop. Ya di mana iman kita? Ya betul, memang bisa aja stop sesaat. Tetapi iman kita tetap jalan. Anakmu kuliah, nggak ada uang, stop. Jangan cepat stop. Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan punya cara. Demikian sakit penyakit. Saya berapa tahun sakit GERD anxiety. Ada setahun rasaku lebih itu. Lambung saya itu rasa terbakar, panas. Dada gak enak, tenggorokan kerongkongan gak enak. Rasanya gembung terus, jantung debar-debar. Rasa ketakutan, overthinking, cemas berlebihan. Padahal saya pendeta. Saya berpikir kenapa ini Tuhan? Kalau melihat penyakit itu saya malu. Ada jemaat yang mati, saya nggak melayat. Karena ada rasa kecemasan, ketakutan berlebihan. Saya merasa pada waktu itu sepertinya ini apa, saya kurang iman, saya ini kurang berdoa. Rasanya tidak, saya beriman, saya berdoa. Tapi itulah ujian iman. Ujian iman kadang-kadang gak diizinkan Tuhan hanya 1 hari. Kadang-kadang setahun ujian iman itu. Kadang 2 tahun, ada orang 10 tahun lebih. Tapi sepanjang kita percaya, berdoa, percayalah. Roma 8 ayat 37, bahwa kita umat lebih dari pemenang. Finally, akhirnya kita menang. Tulis dalam kolom, akhirnya saya pasti menang atas masalah ini. Tulis dalam kolom, akhirnya saya pasti menang mengatasi masalah ini. Asal saya melekat pada Tuhan. Itu kan Roma 15 ayat 5b katakan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya teruskan kesaksian. Membangun gereja, Tuhan tolong dan Tuhan selesaikan gereja. Kalau saat ini sedang renovasi. Untuk membangun sekolah, TK, SD, Tuhan tolong, Tuhan buat selesai. Membangun rumah juga, Tuhan tolong, Tuhan buat jadi selesai. Memang gak langsung selesai setahun. Rumah kami itu bisa sampai 2 tahun. Karena sekaligus gereja dan sekaligus rumah tinggal saya. Tapi puji Tuhan sekarang gedung gereja dengan rumah saya terpisah. Semua itu ada proses, gak ada yang instan. Jangan suka instan. Jangan suka mie instan, kopi instan. Kita lebih suka yang proses. Ya oke lah, sekali-sekali makan yang instan, minum instan oke lah. Tapi yang paling penting adalah apa? Mental kita tidak mental instan. Emas tidak dibuat dengan 100 derajat Celcius. Emas dibuat dengan 1000 derajat Celcius. Panas bukan main. Penderitaan yang tidak kadang-kadang berat sekali. Tapi kalau kita melekat pada Tuhan, tidak terputus dari Tuhan, ada kekuatan, ada hikmat, ada pertolongan, ada semangat baru, berkat baru, kemenangan baru, sukacita baru, mujizat baru ada pada orang yang melekat pada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Saudara, dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika kita di dalam Tuhan Yesus, segala perkara akan dapat kita tanggung di dalam Dia. Kadang-kadang kita berpikir, kuatnya aku ini, kuatnya aku menghadapi masalah suamiku yang lari, istriku yang lari, anak-anakku tidak menghormati aku. Kuatnya aku ini, jangan ucapkan itu. Katakan, dalam Tuhan Yesus aku kuat. Tulis dalam kolom, di dalam Tuhan Yesus aku kuat. Tulis dalam kolom,
Di dalam Tuhan Yesus aku mendapat kekuatan baru. Itu yang kulakukan dan akhirnya berujung kemenangan, saudaraku. Dikatakan Yeremia 17 ayat 5 dan sampai kepada ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah andalkan manusia, Bapak Ibu. Mengandalkan manusia itu terbatas. Mengandalkan manusia itu bisa berubah-ubah, sebentar ia bisa tidak. Mengandalkan manusia itu apa yang diberi diceritakannya. Itulah manusia. Jangan andalkan manusia. Engkau nanti akan tidak diberkati Tuhan. Jangan, selagi manusia jangan andalkan. Enggak salah punya kenalan pejabat orang kaya, enggak salah, bagus puji Tuhan. Tapi jangan letakkan kepada mereka pengharapanmu. Kepada familimu yang kaya, tulangmu, adikmu, abang, kakak itu. Jangan letakkan itu. Alkitab bilang kecewa, siapa yang berharap pada manusia pasti kecewa. Dan yang hatinya menjauh, dikatakan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dia akan kecewa. Ia akan seperti semak bulus, orang yang menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin dan yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang akan ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan khawatir. Bapak Ibu, berhentilah berharap pada manusia. Berharap pada Tuhan. Kalau berharap kepada Tuhan, khawatirmu hilang. Berharap kepada manusia, khawatir dan kecewa. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang berharap kepada Tuhan, tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang saya kasihi, di dalam kitab Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Lihat Simson, Tuhan telah meninggalkan dia, tidak mengurapi dia lagi, tidak ada kekuatan. Karena dia berbuat dosa dan kesalahan. Kalau kita mau melekat pada Tuhan, aku percaya kita akan meninggalkan dosa. Kita meninggalkan perzinahan, kebohongan, ketamakan, sakit hati, pertikaian, kita buang, dendam, amarah, kita buang. Kita akan menjadi orang yang bersih hati kita. Melekat pada Tuhan, membersihkan, Allah semakin bersihkan kedagingan, keangkuhan, supaya kita makin berbuah lebat. Saudara Simson adalah contoh orang yang menjauh dari Tuhan dan tidak ada kekuatannya lagi. Yang kedua, siapa lagi yang menjauh? Dikatakan adalah Saul. 1 Samuel pasal 13 ayat 4. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkan rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Ketika Saul mengikuti perintah Tuhan, dia diurapi Tuhan. Tapi ketika Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa dia. 1 Samuel 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Kenapa Tuhan gak menjawab Saul? Karena dia berbuat dosa. Karena dia tidak melakukan perintah Tuhan. Untuk menghabisi semua hewan ternak. Dia mensisakan. Dan Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan menggantikan Saul dengan raja yang baru, Daud. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, mari pada hari ini tinggalkan dosa, tinggalkan, buang pertikaian, buang kepahitan, buang amarah, buang dendam, buang benci. Ampunilah, berdamailah, kasihilah, murah hatilah kepada orang. Orang yang melekat pada Yesus akan berbuah karakter Yesus, pikiran Yesus. Saya merindukan setiap saudara, tetaplah melekat pada Tuhan. Jangan pernah terputus dari Kristus. Selalulah berdoa, baca Alkitab, beribadah. Percayalah, ibadahmu tidak akan pernah sia-sia. Akan ada berkat. Ibadah yang disertai rasa cukup
sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini. Setiap anak-anak-Mu yang datang mencari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diberi hikmat, diperkaya. Berkati pekerjaan mereka. Kiranya yang sakit juga taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit. Dalam Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Kuasa Allah, mujizat Allah, kesembuhan milik-Mu. Kesembuhan milik-Mu, diurapi tubuhmu. Diangkat sakit penyakit-Mu. Tuhan urapi obat-obat-Mu, tenaga medis. Tuhanlah penyembuh bagimu. Tuhanlah Allah penyembuh bagimu. Bagi engkau yang susah masalah keuangan, pekerjaan, Tuhan urapi, Tuhan tolong usaha dan pekerjaanmu. Supaya Tuhan cukupkan keuanganmu. Tuhan beri kau hikmat mengelola uang, mengelola waktu, mengelola pekerjaan. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau yang sedang membutuhkan pekerjaan. Anakmu sedang ujian, membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah, mendapatkan keturunan. Apapun yang kau minta, yang kau tulis dalam kolom ini, Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan, yang menaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Bawalah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu dimanapun berada. Kiranya tayangan ini memberkati banyak orang, mensemangati banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai-mu saat ini selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagilah link ini kepada teman-teman saudara. Dengan membagikan link ini, saudara terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Bagi saudara yang ingin konseling, ingin mendapatkan renungan harian setiap hari singkat, ayat-ayat singkat, di 0811637347. WA saya pribadi, tapi sudah sangat padat waktu saya. Tapi Bapak Ibu ingin coba chat, mana tahu ada waktu yang senggang, saya akan berjuang dan berusaha. Kalau bisa kita saling call, kita atur. Bahkan kalau memungkinkan kita bisa ketemu di daerah di mana saudara berada. Bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, ingin mendukung pembangunan gereja yang sedang kami gembalakan, dan saudara ingin juga memberkati pelayanan ini, taburlah di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati, dalam nama Tuhan Yesus bawalah berkat Tuhan. Sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom.